Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wassi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani. Waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qaimam bila zawal wa ya mubdi'am bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal amma ba'd. Ta'ziman wa ikraman saya, dalam kesempatan ini saya ingin mengawali pandangan ini dengan sebuah sikap yang membentuk semangat para santri tentang arti pentingnya untuk menjaga Hasanatul Ras dan menjadikan Hasanatul Ras ini untuk mengawal relativitas ilmu pengetahuan, sehingga Hasanatul Ras itu tidak tercerabut dari akar kehidupan umat manusia, tidak tercerabut dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga tidak tercerabut dalam ruang kehidupan umat manusia yang semakin kompleks, sehingga Hasanatul Ras betul-betul selalu terasa ila yaumil qiyamah, mewarnai, mendampingi, menemani keberagaman kita. Di antara beberapa Hasanatul Ras itu diskursus keilmuan maupun keberagamaan tidak sama, namun semangatnya tidak bisa dipisahkan, yaitu semangat menjaga ala thoriqati ahli sunnah wal jamaah. Perlu dipahami bersama, kita mengikuti para salafus sholihin, termasuk juga prinsip-prinsip yang diajarkan oleh para kiai dalam satu abad terakhir ini. Bagaimana para kiai kita dalam satu abad terakhir ini merespon positif, mengapresiasi sebagaimana ulama-ulama sebelumnya terhadap para sholihin dan orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah dari Nabi Mustafa Muhammad SAW. Dan tidak ada yang meragukan prinsip dasarnya karena tidak ada masalah. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau ada masalah? Ya harus diselesaikan secara zahir. Bahkan sebenarnya penyelesaian secara zahir itu tidak harus menghilangkan rasa husnuzon pada status seseorang sebagai cucu Nabi. Di zaman kita sekarang ini pun kita akan mengapresiasi secara positif kehadiran seorang Habib di hadapan kita. Bahkan sampai sekarang saya masih banyak punya tamu dari para habaib, artinya tidak mempermasalahkan semuanya berita-berita di sosial media itu. Sehingga mereka ketika bertemu saya di rumah silaturahim, betul-betul seperti saudara. Saya memeluk beliau, beliau memeluk saya. Rasa ada ikatan persaudaraan yang memang kuat. Tidak ada masalah. Kita saling mendoakan. Dan bahkan ada seorang Habib yang dengan tulus, dengan meneteskan air mata, saya sendiri kalau ingat menangis. Gus, Anda saudara saya juga sama. Iya, Habib. Habib saudara saya. Nahnu min ummati Nabi Mustafa Muhammad SAW. Iya, kita saudara, Habib. Sampai detik ini kita menemui para habaib di rumah sebagai tamu-tamu saya adalah orang-orang yang mulia. Saya penuh penghormatan.
Karena memang tradisi Kajen, tradisi Rembang, tradisi Sarang, semua memang baik dengan habaib, baik. Tapi sekali lagi, era para mu'alif min ahli sunnah wal jamaah ketika ditemukan apresiasi maupun respon positif pada para habaib, itu adalah husnuzon. Prinsip dasarnya adalah husnuzon dan percaya. Bagaimana tidak dikategorikan husnuzon? Data sudah melewati sekian abad lamanya. Dan itu juga dalam konteks ilmiah, sifatnya juga zon. Atau dalam kategori awam, ada yang mengistilahkan dengan yakin. Maka tidak salah juga Kiai Haji Idrus Romli mengatakan bahwa sekian ulama telah meyakini Bani Ba'alawi, Sadah min Bani Ba'alawi itu adalah cucu Nabi. Termasuk yang diyakini oleh Kiai Haji Idrus Romli terhadap Sadah min Bani Ba'alawi. Atau bahkan kita semua dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip dasarnya kepada para habaib adalah husnuzon. Atau ada yang meyakini, silahkan. Wong itu sebuah keyakinan. Siapa yang bisa menghapus keyakinan seseorang? Tidak ada. Tetapi kita harus fairness. Sekarang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan sosial politik, sosial budaya, diskursus, kepentingan, kehendak kuasa, dan lain sebagainya. Semuanya ini harus melalui aturan yang jelas, tentu tidak memaksa untuk merubah husnuzon dan tidak memaksa untuk merubah keyakinan. Tidak. Sehingga ketika dari berbagai perkembangan ini itu kita menghadapi sebuah masalah, dan masalah itu harus diselesaikan dengan cara-cara yang zahir, maka dibenarkan penyelesaian dengan cara-cara yang zahir, dengan prosedur-prosedur yang bisa dipertanggungjawabkan, sebagaimana contoh penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman. Selama itu dihadapkan pada permasalahan yang harus diselesaikan. Apakah ada masalah di hadapan kita sehingga husnuzon dan rasa percaya itu untuk tidak bisa dijadikan dasar menjawab permasalahan-permasalahan ini? Ada. Sehingga mau tidak mau dasar untuk menyelesaikan masalah ini itu harus hukum secara zahir. Karena prinsip dasar kita adalah nahnu nahkumu bidzawahir wala nahkumu bil bawatin. Kita semua ini sudah punya kaidah yang kita jadikan dasar bersama. Kita semua akan menghukumi sesuatu itu secara zahir, bukan menghukumi sesuatu itu secara batin. Husnuzon batin, percaya batin, yakin batin. Ketika ada masalah yang terkait dengan eksistensi seorang habaib yang memiliki status sebagai cucu Nabi, maka mau tidak mau harus diselesaikan secara zahir, riset zahir. Karena di situ memerlukan data historis. Masuknya sudah masuk wilayah sejarah. Kisah orang sekian tahun kalau memang itu ada. Kalau mau diungkapkan kembali, itu wilayahnya wilayah sejarah, wilayah historis. Kalau ingin membicarakan keutamaan dan keunikan seseorang yang hidup di zaman saya, itu wilayahnya wilayah studi kasus atau kajian fenomenologi yang masih mudah dilacak
dari sisi fenomenanya yang masih mudah dilacak, dari sisi kasusnya, dan masih mudah mencari data-data yang bisa dipertanggungjawabkan melalui perdebatan. Tapi kalau sudah wilayahnya melampaui waktu yang sudah lama berabad-abad, kajiannya memang harus kajian historis. Dan yang paling bisa dipertanggungjawabkan dari kajian historis adalah data-data empiris, bukti yang kuat. Sehingga untuk membatalkan nasab, selama ada bukti yang kuat, bisa digunakan. Sebelum membatalkan nasab, membahas kenasaban seseorang, selama ada kasus atau kriminalitas, maka pembahasan terhadap nasab seseorang itu bisa dibenarkan. Apa yang ingin saya tekankan dalam latar belakang ini, saya ingin menegaskan, sebenarnya Kiai Haji Idrus Romli ingin mengangkat keyakinan Kiai Idrus Romli dan keyakinan para ulama sebagai dasar untuk berargumentasi, menggugat riset Kiai Imaduddin Utsman, itu tidak fairness. Mengapa saya katakan tidak fairness atau bahasa Indonesianya tidak wajar? Tentu tidak wajar. Wilayah keyakinan ingin diperdebatkan dengan wilayah keilmuan. Nah, kalau sudah yakin, yakin saja. Tidak usah mengangkat keyakinan itu berhadapan-hadapan dengan kajian keilmuan, kajian ilmiah. Kalau sudah yakin itu kan tidak perlu terlibat dalam diskursus. Sudah yakin atau terlibat dalam diskursus berarti meragukan keyakinannya. Jadi ketika Kiai Haji Idrus Romli senang dikatakan taklid buta, mendasarkan keterlibatan dirinya dalam diskursus kenasaban ini pada keyakinan, itu sebenarnya membatalkan keyakinan. Masih ragu. Kalau Kiai Idrus Romli udah yakin, ya udah yakin, nggak usah ikut berdebat, nggak usah ikut berargumentasi. Dan perlu dipahami juga, dari jalur mana selain lewat husnuzon dan keyakinan, misalnya ulama kita dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah ketika membaca nasab Imam Ubaidillah bin Ahmad, kalau nggak dari husnuzon, dari percaya, dari respon positif atau apresiasi positif, ya memang dari wilayah ini, dan itu dibenarkan. Dan saya menghormati apa yang menjadi apresiasi atau respon positif Imam Ibnu Hajar terkait dengan Bani Ba'alawi. Itu juga kita alami sekarang ini, kita juga merespon positif, mengapresiasi, dan husnuzon. Ya hanya ini wilayahnya, wilayah husnuzon. Dan wilayah husnuzon itu nggak bisa diperdebatkan dengan kawasan ilmiah. Kalau ada yang ingin bekerja secara akademik, melakukan sebuah penelitian untuk menghadang arogansi atau sikap-sikap ingin mengunggulkan diri dan merendahkan orang lain, dan dampaknya tidak bagus terhadap keberagamaan dan keragaman, dan bahkan mengganggu ukhuwah, bahkan mengganggu pribumisasi Islam di Nusantara ini, dan itu dilakukan oleh para habaib, maka langkah Kiai Imad melakukan riset itu dibenarkan untuk memastikan, menghentikan sikap-sikap yang tidak elegan, arogansi, dan merusak sistem keberagamaan dan keragaman di negeri ini. Maka riset Kiai Imad itu sebagai sebuah resolusi yang memang harus dilakukan karena beliau mampu. Ini bagian daripada bentuk tanggung jawab Kiai Imad yang luar biasa. Saya jadi teringat abah saya, sowan Kiai Haji Abdullah Salam. Kiai Haji Abdullah Salam itu ya ayah angkatnya abah saya,
Karena kecil abah saya ditinggal wafat abahnya, kemudian disekolahkan, dibiayai Kiai Haji Abdullah Salam, yang sering kita dengar dengan istilah Mbah Dullah Salam. Sekaligus juga sebagai pernah kakak dari para leluhur ke atasnya itu. Abah saya, karena beliau juga mursyid Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah dan sebagai Rais Thariqah Rais Jatman di Kabupaten Rembang, bertemu dengan Mbah Dullah ya bicara tentang Thariqah, melaporkan kegiatan Jatman, dan saya kebetulan yang mengikuti abah saya untuk sowan Mbah Dullah Salam itu. Di dalam perbincangan itu abah saya sempat menyebut tentang Basul Masail di Thariqah. Mbah Dullah Salam dengan nada yang sangat sederhana, Thariqah kok di Basul Masailkan. Abah saya diem, dan saya teringat betul kalimat itu. Sekarang saya merasakan betul juga ya. Thariqah itu kan wilayah keyakinan. Mengapa harus Basul Masail kan? Gitu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan Basul Masail itu juga perlu berlangsung untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Sama-sama ada manfaatnya. Saya juga teringat ulama besar yang ketika ceramah di mana-mana itu selalu didatangi pengunjung. Yang menghadiri tidak hanya para santri, katakan para ulama-ulama besar, kiai-kiai besar. Penceramah yang dari ulama besar ini itu heran. Setiap ceramah di mana-mana didatangi oleh para ulama dan para santri. Dan semua menikmati ceramah seorang ulama ini. Tapi ulama ini heran. Mengapa tidak ditemukan sosok ulama yang beliau dengar namanya dan beliau kenal kepribadiannya? Mengapa nggak pernah ikut hadir? Akhirnya kirim surat yang isinya, mengapa engkau, wahai Al-Arif Billah, tidak ikut hadir di acara setiap mengundang saya menyampaikan ilmu-ilmu Allah. Tidak dibalas. Menyuruh santrinya menanyakan, tidak direspon. Akhirnya ulama besar ini itu datang secara langsung, ingin tahu jawabannya. Mengapa setiap dia ceramah di mana-mana selalu dihadiri para ulama, para tokoh masyarakat, santri. Tapi kenapa beliau ini nggak hadir? Jawaban ulama yang nggak hadir ini ketika ditanya oleh ulama yang memiliki public speaking yang luar biasa, yang masyhur dalam ceramah-ceramahnya, jawabannya apa? Ulama yang nggak pernah datang sama sekali ini. Jawabannya, saya sudah yakin. Mengapa harus datang? Ya udah yakin ya, nggak perlu masuk dalam wilayah-wilayah yang di luar keyakinan. Nggak perlu masuk pada wilayah-wilayah yang sudah diyakini. Mengapa harus diperdebatkan? Sama kalau Kiai Idrus Romli dan kawan-kawan atau para muhibbin sudah yakin kalau Habib itu min dzurriyyatin Nabi, ya sudah, dengan keyakinan itu dinikmati saja. Menikmati keyakinan. Menikmati keyakinan, nggak usah masuk ke dalam wilayah perdebatan sampai dengan ucapan-ucapan yang tidak sehat, ucapan-ucapan yang tidak mencerminkan ucapan ulama Nusantara. Jangan-jangan itu karena terpengaruh oleh ucapan-ucapan yang diungkapkan oleh beberapa tokoh sentral habaib. Karena setahu saya, beberapa habaib yang sanad keilmuannya dari ulama Nusantara juga santun-santun, baik-baik. Ya, sekali lagi, tesis Kiai Imad itu adalah sebuah tesis untuk data yang
bisa dijadikan bahan ketika ada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai zuriyah Nabi di depan masyarakat, bahkan pamer buku nasab. Setidaknya penelitian Kiai Imaduddin sangat bermanfaat. Apalagi ada seorang Habib yang di depan pengadilan membawa-bawa nama kenasaban, membawa-bawa kenasabannya sebagai cucu Nabi yang ke 27, berganti 28, berganti 29, berganti 32, dan lain sebagainya. Itu paling tidak bisa ditunjukkan riset Kiai Imaduddin. Bahkan ada kejadian yang luar biasa. Saya penontonnya aja malu. Di majelis pengadilan, resmi pengadilan yang diangkat oleh negara loh. Habib Bahar nunjuk-nunjuk pada seorang kiai, Muhammad itu kakekmu atau kakekku. Allahu Akbar. Saya nonton aja merinding saya. Kok bisa? Kok bisa? Kalau ada sosok yang seperti ini kan, tesis Kiai Imad menjadi sangat relevan. Itu kan dalam rangka memastikan eksistensi nubuwah min risalati Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat. Karenanya kalau ada orang aku cucu Nabi, menganggap paling unggul karena memiliki nasab kelelakian, sebelum diteliti loh, ya. Tapi kalau sudah diteliti ya ternyata tidak. Misalnya ini canda aja ini, yang merasa punya nasab kelelakian, terus kemudian menafikan yang dari jalur perempuan, ini kan jahiliyah. Karena genealogi itu tidak dibeda-bedakan dalam sistem genealogi Nabi Mustafa Muhammad SAW. Nisbah anak pada bapak, tapi bukan berarti memutus jaringan genealogi atau dzurriyah. Dan Nabi tidak membeda-bedakan. Nyatanya Hasan Husain melalui Fatimah juga diperlakukan sama dengan penuh kasih sayang oleh Nabi Muhammad SAW.